Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aldi Daniswara Cakarajasa dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Angkatan 2020, kelas ganjil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal. Sebuah jurnal yang berjudul Insect Protein Concentrates from Mexican Edible Insect, Structural and Functional Characterization, atau konsentrat protein dari serangga yang berasal dari Meksiko yang dapat dikonsumsi, karakterisasi struktur dan fungsi. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bab utama, dimulai dengan introduction, dilanjutkan dengan material and methods, selanjutnya ada result and discussion, dan ditutup dengan conclusion. Pada bab introduction, Meksiko menonjol sebagai negara dengan 500 lebih spesies serangga yang teridentifikasi dapat dikonsumsi. Entomofagi atau kebiasaan yang diterima secara budaya di Meksiko merupakan bukti bahwa beberapa spesies serangga termasuk dalam hidangan gastronomi dengan pemrosesan yang minim. Kekhawatiran mengenai ketahanan pangan merupakan latar belakang utama masuknya serangga sebagai sumber protein berkelanjutan. Padahal serangga mengandung senyawa nutrisi, seperti protein, asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral. Bahkan beberapa perusahaan di Eropa dan Amerika Utara telah menghasilkan tepung serangga dari 6 spesies serangga, yaitu larva lalat tentara hitam, ulat tepung kuning, ulat tepung yang lebih rendah, jangkrik rumahan, jangkrik pita, dan jangkrik sawah. Namun, konsentrat protein serangga belum tersedia sebagai bahan makanan komersil. Oleh karenanya, perlu dilakukan eksplorasi nilai gizi dan fungsionalitas konsentrat protein serangga dari spesies serangga tradisional yang dapat dimakan tanpa produksi industri, namun dengan potensi nilai industri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengekstrak konsentrat protein dari 2 spesies serangga yang dapat dikonsumsi, seperti jumil dewasa atau kutu busuk, dan larva tawon yang kemudian akan dibandingkan dengan konsentrat protein larva lalat prajurit hitam. Larva lalat prajurit hitam telah dipelajari secara luas dan merupakan spesies yang paling banyak diproduksi sebagai bahan pangan di Eropa. Oleh karenanya dilakukan pembandingan dengan larva lalat prajurit hitam. Komposisinya telah dipelajari, sehingga penelitian ini mempelajari tentang struktural konsentrat protein dan fungsinya yang belum diselidiki. Selanjutnya ada bab material and methods. Dimulai dengan materialnya, yaitu jumlah dewasa dan larva tawon yang dibeli di pasar lokal di Guerrero dan Yucatan. Standar polifenol seperti beta-karoten, asam kafeik, asam klorogenik, epikatekin, asam galat, camferol, dan asam ikumarat yang dibeli di Sigma Aldrich dan digunakan untuk menyiapkan larutan stok dan kurva kalibrasi. Selanjutnya adalah analisis proxima dari seluruh serangga. Analisis kandungan protein dilakukan menggunakan metode mikrokeldal dan menggunakan faktor konversi nitrogen ke protein 4,76. Analisis kandungan lemak dilakukan menggunakan metode Weibull. Analisis kandungan serat makanan total dilakukan menggunakan metode enzimatik dan gravimetri dengan kit reagen biokuan. Analisis kadar abu ditentukan secara gravimetri dengan pengeringan dan membakar sampel pada suhu 525 derajat Celcius selama semalaman. Selanjutnya ada material and methods, ekstraksi dan karakterisasi konsentrat protein serangga. Ekstraksi konsentrat protein serangga, jumil dewasa, larva tawon, dan larva lalat prajurit hitam dikeringkan menggunakan pengering, beku, atau freeze dryer dan dikecilkan ukurannya sampai menjadi bubuk halus menggunakan penggiling Moulinex. Bubuk tersebut dihilangkan lemaknya 2 kali dengan penambahan heksana dengan perbandingan 1:10 selama 2 jam. Dispersinya disentrifugasi pada 4.911 gram selama 30 menit dan pada suhu 20 derajat Celcius. Supernatan dibuang dan pelet disimpan di lemari asam sampai heksana menguap. Tepung yang dihilangkan lemaknya tersebut dilarutkan dalam larutan NaOH 0,05 m pada pH 12 dengan perbandingan 1:3 dan diaduk selama 6 jam pada suhu 20 derajat Celcius.
Larutan tersebut disentrifugasi pada 3978 Ki pada suhu 20 derajat Celcius selama 20 menit. Protein yang larut dalam larutan ini diperoleh kembali dari supernatan oleh asam pengendapan pada pH 4 menggunakan larutan HCl 0,1 m. Konsentrat protein serangga yang diperoleh kemudian dicuci 3 kali menggunakan air demineralisasi sebelum dibekukan kering atau freeze dried. Ekstrak disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai karakterisasi lebih lanjut. Selanjutnya ada kandungan protein. Kandungan protein kasar dari konsentrat protein serangga ditentukan dengan metode Kjeldahl. Pengukurannya dilakukan pada ketiga ekstraksi spesies serangga. Faktor konversi nitrogen ke protein yang digunakan untuk menentukan konsentrat protein serangga adalah 5,6. Selanjutnya adalah karakterisasi struktural. Karakterisasi struktur dari konsentrat protein serangga dilakukan dengan FTIR. Data FTIR konsentrat protein serangga direkam di wilayah antara 400 hingga 4000 cm dengan spektrofotometer Agilent Carry 630 ditambah dengan ATR-ZN-SE. Spektrum absorbansi dianalisis dengan perangkat lunak konsentrat protein microlab. Selanjutnya ada profil asam amino dari konsentrat protein serangga. Protein dihidrolisis menurut EC. Hidrolisis dasar dilakukan sesuai metode resmi AOAC. Asam amino primer diturunkan dengan ortotaldehyde atau OPA. Asam amino sekunder diturunkan menggunakan 9-fluorenyl metil kloroformat atau FMOC. Oleh karenanya digunakan dua panjang gelombang eksitasi dan emisi. Dari 16,3 hingga 25 menit untuk asam amino sekunder. Asam amino digambarkan menggunakan HPLC dengan autosampler dan ditambahkan dengan detektor fluorescence. Pemisahan dilakukan pada kolom Agilent-Zorbax Eclipse plus C18 dengan prakolom. Fase A terdiri dari fosfat atau borat penyangga pada pH 8,2. Fase B terdiri dari asetonitril, metanol, dan air dengan perbandingan 45:45:10. Dilakukan elusi gradien pada laju aliran 1,5 mili per menit. Selanjutnya ada stabilitas termal konsentrat protein serangga. Perilaku dinaturasi dari konsentrat protein kering serangga dievaluasi dengan kalorimeter pemindaian diferensial dengan sistem pendingin. Kalorimeter pemindaian diferensial dikolaborasi dengan indium azobenzin dan undecane. Nitrogen digunakan untuk membersihkan sistem. Sampel ditimbang ke dalam panci aluminium yang tertutup rapat dan disesuaikan dengan jumlah protein kasar per sampel dan diatur ke 2,9 plus minus 0,1 mg protein. Suhu yang digunakan adalah 20 derajat Celcius dan dilakukan selama 1 menit. Pemanasan dilakukan hingga suhu 180 derajat Celcius dengan peningkatan suhu 2 derajat Celcius per menit. Proses denaturasi diukur dengan transisi termal titik tengah dan entalpi pembukaan. Selanjutnya adalah profil polifenol konsentrat protein serangga. Konsentrat protein serangga dihasilkan dari pelarutan 10 mg konsentrat protein dalam 1 mili air demineralisasi. Kemudian sampel disaring melalui nilon 0,2 mm filter jarum suntik sebelum injeksi. Kromatografi cair elektrospray ionisasi tandem spektrometri massa digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi polifenol. Spektrometer massa triple quadruple quattro premier XE dilengkapi dengan sumber ESI digunakan dalam mode positif untuk epikatehin dan camferol. Sedangkan metode negatifnya digunakan untuk asam kafeik, asam klorogenat, epikatekin galat, asam galat, dan asam p-kumarat. Optimalisasi spektrometer massa dilakukan dengan infus langsung 50 mg per liter stok larutan standar untuk memilih mode ionisasi dan prakursor dan produksi ion. Sebuah UPLC-BeH kolom digunakan untuk pemisahan senyawa.
Fase seluler adalah 0,1% asam format dalam air demineralisasi dan 0,1% asam format dalam metanol. Laju aliran 0,45 mili per menit dan injeksi volume yang digunakan adalah 5 liter. Total waktu berjalan 14,5 menit dengan 99% A atau 0,1% asam format dalam air demineralisasi pada 0,5 menit, 20% A pada 13,5 menit, dan 99% A pada menit 14. Kolom dipertahankan pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada kapasitas pengemulsi dan karakterisasi serangga. Karakterisasi serangga emulsi konsentrat protein. Karakteristik pengemulsi dari konsentrat protein serangga yang diekstraksi dibuat dalam sampel kumpulan ekstrak. Solusi konsentrat protein serangga diaduk semalaman, disiapkan dalam buffer natrium fosfat dengan pH 8 dengan konsentrasi 0,1 m. Pada solusi konsentrat protein tersebut dicampur dengan 4% minyak trikaprilin menggunakan ultratorak selama 2 menit pada 24.000 rpm. Campuran praemulsi selanjutnya akan dilewatkan melalui microfluidizer 10 kali pada 84 mPa pada 20 derajat Celcius dan didinginkan dengan menempatkan koil penukar panas ke dalam water bath. Diameter tetesan rata-rata tertimbang volume ditentukan menggunakan Malvern Master Sizer. Sampel diukur pada indeks bias 1,47 untuk tetesan minyak dan 1,33 untuk air demineralisasi dengan penyerapan koefisien 0,01. Beberapa tetes emulsi diteteskan ke dalam unit disperse basah untuk mencapai nilai pengaburan antara 5 dan 10%. Pengukuran dilakukan pada hari ke-0, hari ke-1, dan hari ke-9. Setiap pengukuran rata-rata dilakukan 3 kali ulangan. Untuk penentuan stabilitas emulsi yang dipercepat menggunakan analyzer dengan sensor CCD line. Pengukuran dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius selama sentrifugasi pada 786 K selama 40 menit. Creaming rate dihitung menggunakan metode Sedagadus, Sinaifi, Denif, dan Van der Meren. Stabilitas emulsi diamati secara visual hingga hari ke-9. Potensi zeta dari tetesan emulsi ditentukan menggunakan zeta Sizer 2C dengan mengukur mobilitas elektroforesis dengan pendekatan Helmholtz-Smoluchowski. Emulsi diencerkan dengan buffer fosfat pada pH 8 sebelum dianalisis. Selanjutnya ada analisis statistik. Analisis varian dilakukan pada komponen keseluruhan serangga, kandungan protein pada konsentrat protein serangga, polifenol, dan karakteristik kapasitas emulsi. Asumsi normalitas dan kesetaraan varian diuji sebelum analisis. Tes Tukey post-hoc digunakan untuk menyelidiki perbedaan yang signifikan di antara spesies serangga. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. ANOVA dilakukan dengan SPSS statistik 26. Selanjutnya adalah result discussion. Tabel 1 menampilkan analisis proximat konsentrat protein kasar yang dinyatakan dalam persen berdasarkan berat kering dari serangga jumel dewasa, larva tawon, dan larva lalat prajurit hitam. Dapat dilihat kandungan protein pada larva tawon merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kedua serangga lainnya. Tabel 2 menjelaskan mengenai nilai rata asam amino dari konsentrat protein dari serangga jumel dewasa, larva tawon, dan larva lalat prajurit hitam. Grafik 1. Selanjutnya ada grafik 1.
Grafik 1 menjelaskan mengenai spektrum FTIR untuk konsentrat protein larva lalat prajurit hitam, larva tawon, dan jumel dewasa. Di mana larva lalat prajurit hitam dinyatakan dengan garis hitam, larva tawon dinyatakan dengan garis abu-abu putus-putus, dan larva jumel dewasa dinyatakan dengan garis hitam putus-putus. Gambar 2 selanjutnya ada grafik 2 yang menjelaskan tentang termogram untuk denaturasi konsentrat protein dari larva tawon, jumel dewasa, dan larva lalat prajurit hitam. Di mana larva tawon dinyatakan dalam garis abu-abu putus-putus, jumel dewasa dinyatakan dengan garis hitam putus-putus, dan larva lalat prajurit hitam dinyatakan dengan garis hitam. Selanjutnya ada tabel 3 yang menjelaskan mengenai profil polifenol konsentrat protein serangga. Ketiga serangga yaitu jumel dewasa, larva tawon, dan larva lalat prajurit hitam. Selanjutnya ada tabel 4. Tabel 4 yang menjelaskan mengenai creaming rate, zeta potential, dan diameter tetesan rata-rata tertimbang volume untuk emulsi yang distabilkan dengan konsentrat protein jumel dewasa, larva tawon, dan larva lalat prajurit hitam. Bisa dilihat dari D0 hingga D9 diameternya terus meningkat. Dan selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah penelitian ini mempelajari tentang karakteristik kimia, struktural, dan kapasitas emulsi konsentrat protein serangga dari 2 serangga yang dapat dikonsumsi dan 1 serangga yang dipelihara. Larva tawon menunjukkan kandungan protein kasar tertinggi di seluruh serangga dan konsentrat protein serangga. Kandungan protein jumil sebanding dengan larva lalat prajurit hitam. Ketiga konsentrat protein dari serangga-serangga ini dianggap memiliki kualitas gizi yang baik. Emulsi yang distabilkan oleh konsentrat protein dari jumil dan larva tawon menunjukkan stabilitas fisik yang lebih tinggi dibanding dengan konsentrat protein larva lalat prajurit hitam. Emulsi oil on water yang diproduksi oleh konsentrat protein jumil menunjukkan stabilitas fisik tertinggi setelah 9 hari penyimpanan. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.